Baik, selamat malam kembali teman-teman dan Bapak dosen. Di sini saya akan mengerjakan tugas kedua, yaitu tugas yang sama seperti video sebelumnya, tapi menggunakan ESP atau SOC sebagai microcontrollernya. Di sini saya menemukan sistem yang dibangun oleh orang dari Autodesk Intaxable, di mana dia menggunakan AI-based aquatic ultrasonic imaging, menggunakan chemical water testing. Mungkin masuk ke laporan saya. Jadi ini merupakan aplikasi sistem monitoring kualitas air berbasis ESP32 dengan sensor ultrasonic dan menggunakan IoT. Yang pertama itu ada perkembangan teknologi microcontroller Internet of Things memungkinkan sistem pemantauan lingkungan dilakukan secara otomatis, real time dan jarak jauh menggunakan internet. Makanya dia disebut dengan Internet of Things. Salah satu penerapannya adalah pemantauan kondisi air baik dari sisi ketinggian, suhu maupun kualitas kimia. Makalah yang saya tulis ini akan membahas sebuah aplikasi sistem microcontroller berbasis ESP32 yang digunakan untuk monitor air menggunakan sensor ultrasonic dan sensor kimia. Diadaptasi dari AI-based aquatic ultrasonic imaging dan chemical water testing dari sumber yang tadi saya sudah tampilkan. Kemudian ada deskripsi ringkas alat. Sistem monitoring AI berbasis ESP32 ini berfungsi untuk mengukur ketinggian atau profil air menggunakan sensor ultrasonic. Kemudian membaca parameter kualitas air, misalnya pH atau suhu. Dan yang ketiga, mengolah data menggunakan microcontroller ESP32, mengirimkan data hasil pengukuran ke aplikasi berbasis web melalui Wi-Fi. Dan ESP32 dipilih karena memiliki performa tinggi, analog trisi internal, nomor komunikasi lengkap, serta modul Wi-Fi yang sudah terintegrasi, yang merupakan bidang unggulan dari si board ESP32 ini sendiri. Untuk komponen yang digunakan, tentu yang pertama ada ESP32, lalu ada sensor dan peripheral, sensor ultrasonic, kita menggunakan GRM15, komunikasi I2C, sensor suhu, kita menggunakan DS18B20, digital, one wire, sensor pH air, outputnya analog, accelerometer, I2C, OLED display, I2C, perangkat pendukung, modul Wi-Fi yang sudah terinstall langsung di ESP32, dengan kapasitor pendukung, satu daya atau baterai 5 volt atau 3,3 volt. Untuk antar muka microcontroller dan diagram block. Jadi untuk diagram block sendiri dia menggunakan sensor pH, sensor suhu, sensor ultrasonic. Lalu dari sini dia akan masuk ke input data di ESP. Dari ESP ini akan diolah dan dikirimkan menuju internet atau di sini saya menggunakan Wi-Fi. Kemudian akan ditampilkan pada dashboard sistem IoT. Kemudian di sini ada rangkaiannya atau rangkaian skematiknya. Di sini yang saya dapatkan. Skematik rangkaian meliputi satu sensor pH terhubung ke pin ADC pada ESP32. Kemudian ada sensor ultrasonic dan OLED terhubung ke jalur I2C, SDA dan SCL. Nanti ada sensor suhu DS18B20 terhubung ke pin digital dengan resistor pop-up agar sinyal yang dihasilkan tidak dapat terbaca dengan baik, karena kalau enggak nanti ngambang tidak memerlukan resistor pop-up. Kemudian ada baterai atau catur daya 5 volt melalui regulator internal. Angka ini memungkinkan pengambilan data sensor secara paralel dan efisien. Untuk algoritma pemrograman dan kode memorinya, yang pertama ada algoritma pemrograman inisiasi ESP32 dan peripheral, inisiasi komunikasi I2C dan Wi-Fi, pembacaan sensor analog, dia pH, membaca sensor ultrasonic dan suhu, mengolah data, memformat data, mengirimkan data tersebut melalui Wi-Fi, dan menampilkan data pada OLED, mengurangi proses secara periodik. Untuk contoh kode analognya, di sini ilustratif, bisa dilihat bersama. Kemudian ada operasi fungsional sistem. Pada satu sistem diaktifkan, ESP32 akan melakukan inisiasi sensor dan jaringan Wi-Fi. Besar pH mengirimkan sinyal analog yang dikonversi oleh ADC internal ESP32. Sensor ultrasonic dan sensor suhu memberikan data digital melalui I2C dan one wire. Data kemudian diolah dan dikirimkan ke dashboard web secara nirkabel atau secara Wi-Fi. Sistem ini memungkinkan pemantauan air secara real time tanpa pengawasan langsung. Untuk kesimpulannya, sistem aplikasi microcontroller berbasis ESP32 ini memenuhi seluruh kriteria yang ditentukan, yaitu kemudian sensor analog, panel digital, dua perangkat dengan analog oscillation sinkron, serta modul jaringan Wi-Fi. Sistem ini cocok diterapkan pada pemantauan lingkungan perairan dan mewujudkan keunggulan ESP32 sebagai performa IoT modern. Baik,
Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.